Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas 3B angkatan 2019. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang wawancara. Wawancara itu apa sih? Yuk disimak video berikut ini. Definisi wawancara. Menurut Molong tahun 2009 halaman 186, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Beberapa hal yang membedakan antara wawancara dan percakapan sehari-hari. 1. Pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya. 2. Responden selalu menjawab dan pewawancara selalu memberikan pertanyaan. Ketiga, pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus bersifat netral. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya. Jenis-jenis wawancara. 1. Wawancara tidak berstruktur. Adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Kedua, wawancara semi berstruktur. Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak pewawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pelaksanaan wawancara. Menurut Creswell tahun 1998 halaman 123-124 bahwa wawancara merupakan proses yang mengikuti prosedur dengan serangkaian langkah-langkah berikut ini. 1. Mengidentifikasi responden yang diwawancarai dengan sampel yang diambil secara purposive sampling. 2. Menentukan jenis wawancara yang dapat menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat dalam menjawab. 3. Dalam melakukan wawancara, sebaiknya menggunakan prosedur pencatatan yang memadai seperti mikrofon kerah untuk pewawancara dan responden atau mic yang cukup pekat terhadap akustik ruangan. Yang terakhir, menggunakan bentuk desain protokol wawancara, yaitu desain pedoman wawancara dengan panjang sekitar 4-5 halaman yang berisi pertanyaan open-ended dan menyediakan tempat atau ruang untuk mencatat tanggapan terhadap komentar-komentar responden. Kelebihan wawancara. 1. Interview merupakan teknik yang paling tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi subjek wawancara. Kedua, dapat dilaksanakan terhadap setiap tingkatan umur. Ketiga, dapat diselenggarakan serempak dengan observasi. 4. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam jangka waktu yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan penggunaan alat-alat pengumpul data lainnya. Kelima, penggunaan wawancara memungkinkan peneliti untuk bersikap tidak terlampau kaku atau ketat. Dan yang terakhir, data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya melalui tingkah laku nonverbal dari responden. Kelemahan wawancara. 1. Tidak efisiennya waktu dan tenaga karena sulit diprediksi berapa lama dan berapa kali wawancara akan dilakukan dengan responden. 2. Sangat bergantung kepada kesediaan, kemampuan, dan keadaan, sementara dari pihak subjek, wawancara sangat menghambat ketelitian hasilnya. Dan yang terakhir, di dalam wawancara ada kalanya timbul masalah, apakah jawaban dan keterangan yang diberikan oleh responden dapat dipercaya atau tidak. Dengan demikian, peneliti harus siap terlebih dahulu untuk dapat mengetahui sampai seberapa jauh keterangan-keterangan yang diberikan oleh responden akan dapat dipercaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.